Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kembali update untuk GBP USD. Jadi kalau kita perhatikan di sini GBP USD berhasil reversal di daily supportnya dia. Yang di sini saya juga sudah tandakan sebagai demand area atau key supportnya. Jadi pada saat dia mengenai key support ini, harga langsung memantul kembali ke atas. Saya juga sudah mengingatkan kalian bahwa dalam setiap video update yang saya buat, tuh saya juga selalu mengingatkan bahwa si GBP USD ini sudah mendekatin key supportnya. Dan saya juga selalu bilang kalau misalkan kalian ingin open posisi buy itu lebih baik tunggu di sini aja, karena benar sekali ya kalau saya perhatikan di sini harga benar-benar reversal atau balik ke atas lagi ketika sudah mengenai garis putih ini, tepat di garis putih ini ya. Dia nggak turun sama sekali, tapi dia benar-benar reversal di sini. Jadi kalau misalkan kalian tadi belinya di sini atau di luar kotak kuning ini, itu otomatis mungkin agak kurang oke ya. Soalnya kalau begitu kan kita tahu resikonya itu bagaimana, takutnya dia ke bawah. Tapi kalau misalkan kita beli di daerah kotak kuning ini, ketika kita harus misalkan kena hit stop loss kita pun itu nggak akan gede-gede banget itu lossnya, karena kita stop lossnya kan selalu di luar kotak kuning ini. Oke, kita langsung masuk aja di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Nah, di sini time frame 4 jam ini kita bisa melihat bahwa si GBP USD ini udah keluar dari zona downtrendnya. Jadi udah keluar dari zona downtrendnya, kita bisa pastikan di candle jam 1 yang 1 jam punya. Nah, di 1 jam punya dia juga sudah keluar dari candle dari channel downtrendnya, dan saat ini dia sedang menguji base yang ini di 37038. Ya, makanya yang tadi punya posisi pun sempat bertanya juga di Telegram sebenarnya bagusnya untuk take profit di mana ya, karena kan dia waktu itu mungkin buka sell. Nah, saya sarankan dia ketika dia break trendline ini lebih baik take profit, karena takutnya setelah dia break trendline ini harga berbalik lagi ke atas, dan ternyata benar saja malam ini kita perhatikan ya bahwa harga kembali ke atas setelah dia break trendline ini. Lalu kita perhatikan kembali bahwa di sini harga masih terjadi penekanan ya di daerah base ini. Jadi ini merupakan supply area dia paling dekat saat ini, dan ini merupakan demand area dia yang saat ini ya. Karena kan udah ditembus nih ya, jadi kalau udah ditembus nih itu otomatis jadi demand area. Nah, ini masih jadi supply area dia saat ini dan masih belum bisa ditembus. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu dia akan pullback dulu ya, baik itu pullback ke sini atau dia mau pullback ke sini baru dia coba-coba lagi di sini baru dia naik ke atas. Jadi mungkin ada proses jedanya terlebih dahulu. Jadi dia nggak bisa langsung naik ke atas begitu. Di sini saya coba gambar trendline. Kita coba gambar dulu dapat apa enggak trendline-nya. Oke, tapi trendline-nya ini masih berantakan sebenarnya. Di sini masih berantakan banget untuk trendline-nya karena kita belum tahu juga pergerakannya saat ini itu mau kemana sebenarnya. Walaupun dia sudah terjadi kenaikan, tapi kan kenaikan ini masih belum dikonfirmasi dengan kuat bahwa dia akan naik kembali. Dan biasanya kenaikan ini akan dikonfirmasi ketika si harga melakukan retest kembali, baik itu retest di base-nya atau di support trendline-nya. Lalu kita coba kembali lagi untuk lihat time frame lebih kecil ya. Nah, kalau time frame lebih kecil bahwa di sini terlihat ada rejection. Di sini udah ada satu candle merah sama ya, dan ini candle merah selanjutnya. Lalu ini merupakan base yang paling kuat ya kalau saya bilang ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan kembali, saya agak tarik ke time frame lebih besar dulu untuk jelasin. Nah, jadi kita perhatikan sudah 2 kali si GBP USD langsung candle hijau beruntun. Ini juga candle hijau beruntun. Itu menandakan bahwa si base yang ini ya, yang selalu saya ingatkan kepada kalian di 36110 merupakan base yang sangat kuat.
Jadi ini tadi kesempatan kita juga untuk open buy. Ya, ketika harga berada di sini kita udah bisa open buy. Jadi walaupun dia turun pun, kalau misalkan kita open buy di sini, ya kita nggak akan menderita loss yang cukup besar ya. Ketimbang kita harus open buy di sini, tapi yang ada kalau dia turun ke sini, kan lumayan berasa nih, maksud saya lossnya. Jadi kita lebih baik main aman di sini. Oke, kita lanjut dulu ke time frame yang kecil, yang 30 tadi ya. Nah, di 30 kan kita lihat di sini dia terjadi reversal ya di sini. Lalu naik kembali, dan saat ini dia sedang membentuk. Kalau di M30 itu kita bisa perhatikan ada minor downtrend, minor trend line di sini, ada minor trend lainnya. Dan posisi harga itu kan di sini. Nah, ini otomatis dia akan menguji kembali daerah sini nih. Dia akan menguji kembali daerah-daerah sini sebelum dia menunjukkan kenaikannya. Kalau dia kuat, otomatis dia akan lanjut naik. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, ya otomatis dia akan turun kembali, break ke sini, ke harga sekitar 36.30. Jadi itu adalah level-level yang cukup penting untuk si BPUSD. Jadi saya juga berharap kalian mengerti kenapa ini harus dicatat ya, karena ini merupakan bantuan kita dalam trading, dalam membuat trade plan. Jadi kita bisa mengukur suatu resiko yang ada ya, seperti ini ya nih. Ini kan saya mengukur resiko. Jadi kalau misalnya kita open di sini, resiko kita lebih besar. Kalau kita open di sini, resiko kita lebih kecil. Karena berbeda jauh, atau kalau di sini berbeda jauh dengan stop loss kita, tapi kalau di sini lebih dekat dengan stop loss kita. Oke, mungkin segitu dulu untuk update dari GBP/USD ya. Ya, jadi hari ini emang market agak choppy ya, agak susah untuk dibaca karena masih ada efek FOMC ya yang kemarin, yang tadi malam ya, sorry. Nah, karena efek itu jadi market agak susah dibaca walaupun dia bergerak naik. Jadi untuk jam-jam segini ya, jam 10-an itu udah mulai stabil ya market. Jadi itu saya baru mulai buat videonya supaya saya bisa tetap mempertahankan kualitas analisa video analisa di Jurnal Trading ID, dan juga informasi yang saya berikan itu dapat selalu terjaga kualitasnya dengan sebaik mungkin. Oke, mungkin segitu dulu penjelasannya, dan jika memang saya ada yang salah dalam menjelaskan atau ada yang kurang, silakan tambahkan kembali di kolom komentar, dan jika memang ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, tanyakan juga di kolom komentar ya. Juga jika suka dengan video saya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih baik lagi dan lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini dalam membantu kalian trading. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.